kiri. Di sini aja. Ayo mungkin ini, ayo. Ya, monggo. Tadi pertemuan soal apa? Ya, nah ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat akan menyelenggarakan Festival Budaya Spiritual di Kota Solo. Nah ini Kota Solo momentumnya banget ya nanti di bulan Juli, Asuro, di mana Kota Solo merupakan kota inklusi dan sementara sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah ini dari nama agama, nah ini untuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, khususnya warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini kami akan menyelenggarakan sarasehan dan juga kegiatan festival gitu ya, ada apa namanya pameran tumpeng dan juga tarian-tarian, dan selain itu juga pengobatan tradisional. Dan ini intinya kegiatan ini dalam rangka mendorong upaya-upaya setara dalam layanan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di antaranya ya layanan dari sisi kependudukan, itu rasa percaya diri dari penghayat kepercayaan ini untuk menunjukkan jati dirinya dengan berKTP penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan juga layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana nanti saat kegiatan festival budaya spiritual nanti kami melibatkan semua organisasi penghayat kepercayaan sebanyak 53 organisasi yang ada di wilayah Jawa Tengah. Begitu juga kami menggandeng unsur-unsur dari 6 agama melalui FKUB, sehingga kegiatan ini tidak hanya sekedar festival gitu ya. Jadi Kota Solo merupakan poros kota inklusi, sehingga Kota Solo juga menjadi kota toleransi, sehingga praktek baik ini bisa menjadi dorongan untuk semua kabupaten kota di wilayah Jawa Tengah dan begitu juga seluruh kabupaten di Indonesia maupun provinsi. Nah ini yang kiranya melalui pendekatan kebudayaan dan kegiatan festival budaya spiritual ini bisa membangun sebuah gerakan-gerakan gitu ya. Jadi jati diri dari Poro Kadang Penghayat ini bisa lebih nampak eksistensinya. Total ada berapa Pak? Di Solo? Untuk Solo, khusus Kota Solo ada 6 organisasi kepercayaan dari 53 di wilayah Jawa Tengah. Dan untuk warga berKTP kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dari data yang kami dapatkan sebanyak 5.346. Hanya di Solo saja ya? Enggak, di Jawa Tengah. Nah, ini sebenarnya tidak 5.000 sih sebenarnya. Nah, saya berharap melalui acara ini nanti warga penghayat yang masih berKTP agama, nah ini bisa berganti KTP kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini intinya kegiatan budaya spiritual ini tidak hanya dalam bentuk festival, namun membangun kepercayaan diri semua masyarakat, khususnya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mengangkat eksistensinya. Mungkin itu. Pertimbangannya di Solo apa juga karena Mas Wali kan berapa kali ini menjadikan balai kota itu milik semua agama. Nah, ya itu. Apa itu jadi pertimbangan? Nah, ini yang menjadi
pertimbangan dari kami kenapa kami selenggarakan di Solo supaya lengkap. Nah ini Kota Solo juga menjadi bagian milik penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah dalam kegiatan ini kami juga akan menggandeng Mangkunegaran dan juga Kasunanan seperti itu. Ya. Kalau penghayat masih mencantumkan KTP agama itu kenapa Pak? Nah yaitu, nah karena ini gini, kalau yang untuk kenapa penghayat masih mencantumkan KTP agama, nah ini karena untuk peralihan identitas itu hak prerogatif perorangan. Nah dengan gerakan-gerakan yang masif intinya dari sisi regulasi, pemerintah sudah memberikan ruang gitu seluas-luasnya, khususnya kesetaraan hak dan layanan khususnya. Nah ini sehingga ke depan kesetaraan itu bisa terwujud dan para kadang penghayat gitu lebih percaya diri dan karena inisiatif dari diri sendiri, hati nurani gitu menentukan pilihan saya berganti KTP kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena dalam hal ini negara juga nggak bisa memaksakan karena itu hak prerogatif perorangan seperti itu. Ruang itu ada, ayo kita manfaatkan sehingga khususnya untuk para kadang penghayat bisa bersama-sama melalui festival budaya spiritual ini eksistensinya bisa terangkat ke permukaan. Rencana kapan Pak festivalnya? Nah ini rencana jelang 1 Suro mulai tanggal 17 sampai dengan 19. Jadi di Kota Solo. Gitu. Nah kami menyesuaikan dengan kegiatan rutin acara Suro di Kota Solo. Nah ini nanti kita akan ada seminar atau workshop ya menghadirkan warga dari penghayat dan juga dari perwakilan agama. Pak, selama ini kan organisasi penghayat kepercayaan kan cukup banyak. Sementara mungkin di beberapa daerah masih ada siswa yang keluarganya penghayat kepercayaan yang bersekolah itu kesulitan untuk mendapatkan semacam ajaran materi di sekolah semacam itu. Nanti apakah juga akan menggandeng organisasi semacam itu? Nah ini makanya kami audiensi dengan Mas Gibran, kiranya kami ini pelayan masyarakat harus lebih aktif gitu, mendorong kesadaran dari orang tua siswa karena yang untuk wilayah kabupaten kota ini kan untuk SD sama SMP, nah ini kan kembali ke orang tua. Nah paling tidak saat 1 Suro ini kita berdialog bersama, ruang-ruang itu yang sudah terbuka ini ayo kita manfaatkan seperti itu. Nah yang untuk perangkat layanan pendidikan dari Kemdikbud sudah siap semua, bahan ajar sudah siap, tenaga pendidiknya melalui penyuluh sementara karena di Direktorat KMA ini sudah kerjasama sedang menyiapkan tenaga guru pendidik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kerjasama dengan Unpad Semarang itu yaitu prodi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini prodi memang khusus kan diarahkan nanti lulusannya menjadi guru pendidik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah dalam hal ini Kemdikbud istilahnya memberikan fasilitasi gitu beasiswa melalui LPDP pada warga penghayat gitu ya untuk nanti kami didik setelah lulus nanti menjadi tenaga guru pendidik kepercayaan. Memang sementara ini keberadaan penyuluh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini sebagai skoci gitu supaya layanan pendidikan ini harus jalan gitu. Kalau harus menunggu gurunya siap kapan? Ini upaya-upaya yang kami dorong dan sesuai dengan arahan Pak Dirjen Kebudayaan Pak Hilman Farid itu Direktorat KMA concern untuk pemenuhan pelayanan hak-hak penghayat kepercayaan dan juga masyarakat adat sehingga kesetaraan ini bisa terwujud bersama. Ada berapa kabupaten kota Pak yang sudah tersedia penyuluh agama atau pengajar khusus? Dari sisi data kami sebenarnya dari masing-masing kabupaten sudah ada Mas gitu. Cuman kembali lagi dari siswanya gitu dari orang tua siswa masih belum terlalu banyak gitu untuk melapor kepada sekolah gitu ya bahwa
anak saya ini nanti akan menempuh pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, momentum ini nanti ya kita dialog bersama gitu, sehingga menggugah rasa percaya diri gitu. Nah, untuk peningkatan layanan pendidikan, untuk peningkatan layanan pendidikan dari sisi orang tua segera menyesuaikan gitu dengan kepercayaan yang dianut. Berapa banyak sih Pak untuk yang anak-anak mungkin? Gimana? Berapa banyak mungkin yang untuk anak-anak di bidang sekolah? Kalau saat ini jumlah total keseluruhannya ya 3.836 Indonesia. Nah, ini masih bergerak meningkat. Karena ini data kami yang di tahun kemarin gitu, 2023 ini kami segera menyusul, selalu kami update. Kami bermitra dengan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu di bidang pendidikan, sehingga kami berkolaborasi dengan mitra-mitra, tidak hanya melalui Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga mitra-mitra yang konsen gitu dalam layanan inklusi. Belakang saya.